Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nadwa Syauhan Nadia Sofwan. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai getaran dan gelombang. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Miftahul Fahmi, NPM 23700704. Perkenalkan, nama saya Sultan dengan NPM 237007075. Perkenalkan, nama saya Nanang Risnandar dengan NPM 237007066. Hai semuanya, perkenalkan saya Fatih Agnia Faik dengan NPM 237007065. Nah, kita akan membahas materi mengenai getaran dan gelombang. Di video kali ini berisi mulai dari pengertian, rumus, jenis-jenis, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk saja ke materi pertama mengenai getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Cara menghitung getaran. Untuk cara mudah dalam menghitung getaran, kamu tinggal memperhatikan gerak bolak-balik pada bandul berikut. Perhatikan contoh bandul berikut, terdapat titik A, B, dan C, di mana titik B merupakan titik kesetimbangan atau bahasa sederhananya titik seimbang antara titik A dan C. Untuk cara menghitung jumlah getaran pada bandul ini, tinggal memperhatikan arah geraknya dan titik yang dilalui. Berikut beberapa rumus yang terdapat pada getaran yang penting untuk diketahui. Periode disimbolkan dengan huruf T. Apa itu periode? Periode merupakan waktu untuk menghasilkan satu getaran dengan rumus T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N. Selanjutnya yaitu frekuensi, disimbolkan dengan huruf F kecil. Apa itu frekuensi? Frekuensi merupakan jumlah getaran selama 1 detik dengan rumus F sama dengan 1 per T, F sama dengan N per T. Dengan keterangan, T merupakan periode getaran dengan satuan second per detik, F merupakan frekuensi getaran dengan satuan Hertz, T merupakan waktu dengan satuan second per detik, N merupakan jumlah getaran. Nah, selanjutnya gerak harmoni sederhana. Apabila suatu gerakan terjadi secara teratur dan berulang, maka disebut sebagai gerak harmoni sederhana. Gerak dikatakan sebagai gerak harmoni sederhana apabila percepatan benda tersebut berbanding lurus dengan simpangan dan arah percepatannya berlawanan dengan arah simpangan. Hukum menyatakan bahwa jika sebuah pegas diberi gaya tarik yang tidak melebihi batas elastis bahan, maka perubahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Robert Hooke lah yang menciptakan hukum yang dinamai sesuai dengan namanya ini. Secara umum, rumus hukum Hooke dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan min Kx, di mana F adalah gaya yang diberikan pada pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, X adalah deformasi atau perubahan panjang pegas dari posisi keseimbangannya dengan satuan meter. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pegas selalu berlawanan arah dengan perpindahan. Berikut beberapa contoh dari getaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu senar gitar yang dipetik, 2. Ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, dan yang ketiga pegas yang diberi beban. Agar lebih memahami materi mengenai getaran, mari kita bahas soal berikut. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 200 Newton per meter. Jika massa yang tergantung pada pegas adalah 0,5 kg, tentukan frekuensi getaran sistem tersebut. Kita dapat menggunakan rumus frekuensi getaran pegas sebagai berikut. F sama dengan 1 per 2 V akar K per M. Dengan K adalah konstanta pegas dan M adalah massa. F sama dengan 1 per 2 V akar 200 Newton per meter per 0,5 kg. F 1 per 2 Pi
dikali 20 Hz, menghasilkan 3,18 Hz. Jadi, frekuensi getaran sistem tersebut adalah sekitar 3,18 Hz. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu gelombang. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis gelombang dan yang lainnya, kita cari tahu dulu yuk pengertian dari gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus berulang. Bisa kita lihat gambar perbedaan dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan genggaman, sedangkan gelombang transversal berbentuk bukit dan lembah. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan medium perambatan, arah getar, dan arah rambat. Berdasarkan medium perambatan, yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium perambatan. Contohnya seperti gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang pada permukaan air. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Contohnya seperti gelombang radio, cahaya, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya berdasarkan arah getar dan arah rambat. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Besaran-besaran dalam gelombang. Amplitudo dilambangkan dengan A, yaitu simpangan maksimum yang dicapai suatu partikel dari titik kesetimbangannya dengan satuan meter. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda, yaitu jarak antara posisi kemunculan satu bagian gelombang ke bagian gelombang yang sama pada kemunculan berikutnya secara berurutan dengan satuan meter. Satu lambda berarti satu gelombang utuh. Frekuensi dilambangkan dengan F, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu, dengan satuan Hertz. Perioda dilambangkan dengan T, yaitu waktu yang dibutuhkan medium untuk melakukan satu gelombang penuh, dengan satuan second. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V, yaitu rata-rata pergerakan gelombang pada medium setiap satuan waktu, dengan satuan meter per second. Untuk rumus laju gelombang adalah V sama dengan lambda dikali F dan V sama dengan lambda dibagi T. Dengan keterangan V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter, T merupakan periode dengan satuan second, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz. Selanjutnya yaitu ada rumus laju gelombang pada tali. V sama dengan akar F dibagi mu, di mana mu adalah M dibagi L. Dengan keterangan, V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second, F merupakan gaya tegangan tali dengan satuan Newton, M merupakan massa tali dengan satuan kilogram, L merupakan panjang tali dengan satuan meter, mu merupakan rapat massa tali dengan satuan kilogram per meter. Adapun contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti gelombang radio, gelombang ombak, dan gelombang microwave. Agar lebih memahami materi mengenai gelombang, mari kita bahas soal berikut. Sebuah gelombang air di kolam memiliki panjang gelombang 2 meter dan frekuensi 1 Hz. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut. Kecepatan gelombang dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda 2 meter dan F 1 Hz, menghasilkan 2 meter per second. Jadi, kecepatan gelombang air di kolam tersebut adalah 2 meter per second. Nah, itu dia materi mengenai getaran dan gelombang dari kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.